selamat datang di pembahasan mendalam kita. Anda pasti tahu banget pemandangan ini kan? Mungkin baru aja lewat tadi pagi malah. Iya, pasti. Di satu sudut jalan ada Alfamart, terus tanpa perlu noleh jauh-jauh, persis di seberangnya, atau kadang nempel malah, ada Indomaret. Pertanyaan yang selalu muncul di kepala saya tuh, kok bisa? Apa mereka nggak takut rugi gitu saling sikut? Rasanya aneh aja, kayak buka kedai kopi persis di sebelah Starbucks. Pertanyaan itu wajar banget. Dan jawabannya, jauh lebih menarik daripada sekedar, persaingan biasa. Oh gitu ya? Ini sama sekali bukan kebetulan. Bukan juga keputusan bisnis yang gegabah. Yang kita lihat itu cuma puncak gunung es dari sebuah strategi. Di bawahnya ada kalkulasi yang dingin dan cermat banget soal perilaku kita. Perilaku kita sebagai konsumen? Betul. Perilaku konsumen, dinamika pasar, dan bahkan, ini yang sering kelewat, tentang gimana sih kota kita dirancang? Oke. Berarti misi kita hari ini, kita bongkar gunung es itu. Kita akan coba bedah fenomena ini dari katakanlah 4 sisi ya. Geografi, ekonomi, tata kota, sampai sosiologi. Biar kita benar-benar ngerti gitu, apa sih yang terjadi di balik layar? Tepat. Dan untuk membuka semua ini, kita harus mulai dari satu konsep kunci dari geografi. Apa tuh? Namanya teori titik henti atau stop point theory. Teori titik henti. Kedengarannya udah strategis banget namanya, kayak main catur di peta kota. Emang begitu. Coba bayangin gini deh. Dalam perjalanan harian kita semua kan punya semacam jalur otomatis. Iya, betul. Rumah ke kantor antar anak sekolah. Nah, teori ini bilang, di sepanjang jalur itu, ada titik-titik tertentu di mana kita paling mungkin dan paling gampang buat berhenti sejenak. Berhenti buat. Butuh memenuhi kebutuhan mendadak. Tapi kuncinya, titik itu harus seminimal mungkin ganggu perjalanan utama kita. Waktu dan usaha yang kita keluarin harus sedikit banget. Saya langsung kebayang. Kayak pas saya pulang kerja, capek, macet, terus tiba-tiba inget, waduh, air galon di rumah habis. Nah, Saya nggak bakal mau kan muter arah atau masuk jalan kecil yang ribet. Pasti saya berhenti di minimarket pertama yang ada di kiri jalan, yang parkirnya gampang, terus bisa langsung cabut lagi. tepat sekali. Itu dia titik henti Anda. Dan Alfamart serta Indomaret itu masternya dalam mengidentifikasi titik-titik ini. Mereka nggak asal bangun loh. Tim survei mereka itu nyari lokasi emas ini. Lokasi emasnya itu kayak gimana? Persimpangan jalan utama, dekat gerbang perumahan padat, seberang stasiun, atau area yang aktivitasnya tinggi kayak sekolah atau perkantoran. Nah, disinilah bagian menariknya dimulai. Waktu salah satu dari mereka, katakanlah Alfamart, bangun gerai di satu titik henti potensial, mereka itu sebenarnya lagi melakukan eksperimen pasar yang mahal banget. Maksudnya? Mereka ngebuktiin, di titik ini emang beneran ada pasarnya, ada cukup banyak orang yang mau berhenti dan belanja, keberadaan Alfamart itu sendiri jadi sebuah validasi. Jadi toko pertama itu kayak lampu suara raksasa yang teriak, woi di sini ada duit gitu ya ke pesaingnya? Persis. Indomaret jadi nggak perlu lagi tuh riset dari nol, habis-habisin biaya dan waktu. Wah, cerdas juga ya. Pesaingnya udah ngerjain semua pekerjaan berat buat mereka. Jadi waktu mereka bangun persis di seberang atau di sebelahnya, itu bukan tindakan nekat, itu manuver strategis. Mereka datang buat mencegat sebagian aliran pelanggan yang udah terbukti ada. Wah, jadi mereka nggak bersaing nyari lokasi baru, tapi bersaing merebut aliran yang sama di lokasi yang udah terjamin. Gitu ya? Tepat. Kalau gitu pertarungan mereka buat dapetin potongan kue terbesar pasti sengit banget. Ini kita masuk ke sisi ekonominya nih. Gimana hitung-hitungannya? Nah, ini kita masuk ke arena ekonomi. Kita bisa sebut fenomena ini duopoli spasial kecil. Istilahnya berat nih. Maksudnya apa tuh? Duopoli karena ada dua pemain dominan. Spasial karena medan perangnya itu ya ruang, lokasi fisik yang sama. Karena mereka udah nggak bisa lagi bersaing soal di mana, perangnya geser jadi bagaimana. Bagaimana cara mereka bikin kita masuk ke pintu toko mereka, bukan pintu yang di seberang. Gitu kan? Betul. Dan bagaimananya itu yang kita lihat tiap hari. Perang promo, kartu member, atau bahkan hal-hal kecil. Saya pernah loh ngalamin, lagi buru-buru butuh tarik tunai, masuk ke Alfamart, ATM-nya offline. Tanpa pikir panjang, saya langsung nyebrang ke Indomaret. Baru sadar saat itu, keberadaan mereka yang deketan ini malah jadi kayak jaring pengaman buat kebutuhan mendadak kita. Contoh Anda itu sempurna. Itu yang disebut differentiation strategy, strategi pembedaan.
Ini udah bukan sekedar perang harga. Lebih dari itu ya? Jauh. Ini tentang bikin ekosistem kecil. Mungkin Indomaret punya Point Coffee, Alfamart bales dengan Beanspot. Yang satu nawarin roti sari roti, yang lain punya merek eksklusif. Mereka juga saingan layanan. Bayar tagihan, tiket kereta, ambil paket online. Setiap layanan tambahan itu jadi satu alasan lagi buat milih mereka. Tepat. Tapi ngomong-ngomong soal ini, pasti ada yang dirugiin dong. Saya nggak bisa bayangin gimana warung kelontong kecil di gang sebelah bisa bersaing sama dua raksasa ini. Nah, ini sisi gelapnya. Dalam ekonomi, ini namanya eksternalitas negatif. Dampak paling keras ya memang ke pedagang kecil dan warung tradisional. Kasian juga ya. Mereka dihantam dari semua sisi. Jam buka 24 jam, ruangan ber-AC, barangnya lengkap, bayarnya bisa macem-macem. Sulit banget buat bertahan. Tapi bukannya itu bisa dibilang seleksi alam bisnis? Ada juga kan yang bilang warung kalah saing karena nggak inovatif. Apa itu adil? Itu argumen yang valid dari kacamata pasar bebas murni. Tentu ada faktor inovasi. Tapi kita juga harus lihat ada ketidakseimbangan skala yang luar biasa. Maksudnya modalnya beda jauh gitu? Betul. Minimarket ini modalnya raksasa. Jaringan distribusinya nasional, bisa beli barang dalam jumlah masif, jadi harganya bisa ditekan. Warung kecil nggak punya kemewahan itu. Jadi, ini bukan pertarungan yang seimbang. Oke. Ini jadi membawa kita ke pertanyaan yang lebih dasar sih. Kenapa ini semua bisa terjadi gitu aja? Kayak nggak ada aturan mainnya. Nah, Apa nggak ada gitu aturan tata kota yang bilang, hey, kalian nggak boleh bangun bisnis sejenis dalam jarak 500 meter atau semacamnya? pertanyaan Anda itu langsung menusuk ke jantung masalahnya. Pilar ketiga kita, tata ruang dan regulasi. Jawaban singkatnya, seringkali aturannya emang nggak ada. Serius? Nggak ada? Atau, kalaupun ada, longgar banget. Di banyak kota di Indonesia, regulasi zonasi buat area komersial itu sifatnya umum. Mungkin cuma bilang, area ini untuk kegiatan komersial, tanpa merinci jarak minimum antar bisnis sejenis. Jadi ini semacam area abu-abu dalam peraturan yang mereka manfaatkan habis-habisan. Tepat sekali. Mereka beroperasi di celah regulasi ini. Selama peraturan nggak secara eksplisit melarang, dan izin lain beres, ya mereka bebas membangun. Dampaknya ke struktur kota kita itu signifikan banget. Apa dampaknya buat kita yang tinggal di situ? Rasanya emang jadi lebih semraut sih daerah yang tadinya tenang? Pengamatan Anda itu pas. Para perencana kota punya istilah buat itu. Polarisasi titik kegiatan. Apa artinya itu? Artinya, ruang yang tadinya mungkin fungsinya macam-macam, ada sedikit area hijau, tempat warga nongkrong, perlahan-lahan fungsinya kesedot cuma buat konsumsi. Oh, Semua aktivitas ditarik ke satu titik itu. Akibatnya ya lalu lintas makin padat, parkir liar di bahu jalan, ruang buat pejalan kaki seringkali jadi korban. dan ini kayaknya bagian dari masalah yang lebih besar ya. Di sumber cita disebutnya fragmentasi ruang kota. Istilahnya berat, tapi kayaknya penting. Maksudnya gimana? Coba bayangin kota itu kayak selembar kain utuh. Fragmentasi itu artinya kainnya disobek-sobek jadi potongan kecil yang nggak nyambung. Oke. Ruang kota kita jadi terpecah-pecah. Ada pulau-pulau retail yang padat banget, tapi di antara pulau itu, ruang publik yang berkualitas kayak taman atau fasilitas sosial jadi makin langka. Prioritasnya geser dari kebutuhan komunal ke kepentingan komersial. Gila, dalam banget. Dari pertanyaan iseng, kenapa mereka deketan, kita sampai ke soal gimana sebuah kota dirancang. Ini ngebawa saya ke bagian terakhir nih, yang mungkin paling personal buat kita semua. Sisi sosiologinya ya, Betul, fenomena ini sebenarnya cerminan dari masyarakat kayak apa sih kita ini? ini cermin yang jernih banget dari masyarakat urban modern. Menjamurnya minimarket di tiap tikungan itu jawaban langsung dari kebutuhan kolektif kita akan 3 hal. Cepat, praktis, dan instan. Karena hidup makin sibuk ya. Betul. Jadwal hidup padat, mobilitas tinggi, kita nggak punya banyak waktu. Kita butuh solusi efisien buat kebutuhan sehari-hari. Dan minimarket ngasih jawaban yang sempurna. Fungsinya juga meluas kan sekarang, bukan cuma tempat beli mie instan atau sabun. Saya sering lihat minimarket jadi kayak ruang singgah sosial informal gitu. Oh, menarik itu. Contohnya? Tempat para pengemudi ojek online nunggu orderan sambil ngecas HP. Tempat anak sekolah ngerjain tugas sambil beli es krim. Atau sekedar tempat saya numpang ngadem bentar dari panas. Betul sekali. Minimarket itu secara nggak terduga udah ngisi kekosongan ruang publik ketiga, tempat antara rumah dan kantor. Tapi, ya seperti biasa, selalu ada dua sisi mata uang. Sisi lainnya apa?
Di satu sisi, ia menciptakan ruang sosial baru yang modern dan transaksional. Tapi di sisi lain, ia perlahan mengikis bentuk interaksi sosial yang lebih tradisional dan personal. Maksudnya kayak interaksi di warung tetangga gitu ya. Saya ingat dulu warung deket rumah itu bukan cuma tempat belanja, itu tempat ibu-ibu ngosip, bapak-bapak ngobrol sambil ngutang rokok. Hahaha, iya. Ada hubungan personal di sana. Interaksi kayak gitu rasanya udah langka sekarang. Tepat. Interaksi di warung itu basisnya relasi jangka panjang, ada kepercayaan. Sementara di minimarket, interaksinya lebih sistematis, individualistis. Benar juga. Anda masuk, ambil barang, bayar ke kasir yang mungkin besok udah ganti orang, terus keluar. Efisien, tapi sangat impersonal. Ini secara fundamental ngubah struktur sosial di lingkungan kita. Bahkan mungkin sampai ngebentuk identitas sosial baru ya. Saya sering dengar teman-teman bercanda, gue tim Indomaret kopinya lebih enak. Nah, Atau gue tim Alfamart, promonya lebih jelas. Seolah-olah kita milih klan belanja kita sendiri. itu poin yang menarik banget. Loyalitas merek itu jadi semacam penanda identitas mikro kita sehari-hari. Ini nunjukin betapa dalamnya penetrasi kedua merek ini ke kesadaran sosial kita. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua obrolan kita, kesimpulan utamanya apa? Kesimpulannya, pemandangan dua minimarket yang hadap-hadapan itu bukan anomali. Ia adalah titik pertemuan sempurna dari 4 kekuatan besar. Oke, coba kita urutkan. Pertama, Strategi geografi yang cerdas, pakai teori titik henti buat menangkap pergerakan manusia. Kedua, mekanisme pasar duopoli yang brutal. di mana lokasi adalah raja dan diferensiasi adalah senjatanya. Ketiga, kondisi regulasi tata ruang kota kita yang seringkali longgar, yang ngasih karpet merah. Dan yang terakhir, Dan mungkin yang paling penting, ini adalah cerminan dari perubahan kebutuhan sosial kita. Masyarakat modern yang memprioritaskan kepraktisan di atas segalanya. jadi Alfamart dan Indomaret yang bersebelahan itu kayak sebuah diorama kecil yang hidup ya. Betul. Panggung mini di mana kita bisa lihat gimana geografi, ekonomi, kebijakan, dan budaya saling berinteraksi dan ngebentuk wajah kota kita. Sebuah pemandangan sederhana yang ternyata nyimpen cerita yang begitu kompleks. Nah, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran untuk dibawa pulang. Silahkan. Lain kali saat Anda berhenti di salah satu minimarket ini, coba deh lihat ke seberang jalan, ke pesaingnya. Terus, bayangin sejenak, kalau aturan tata ruangnya beda, kira-kira ruang seperti apa yang bisa berdiri di sana? Mungkin taman bermain kecil? Atau perpustakaan mini. Dan yang lebih penting, coba renungkan. Bagaimana keberadaan mereka yang begitu masif ini, sadar atau enggak, udah ngubah cara Anda berbelanja, berinteraksi dengan tetangga, dan akhirnya menjalani hidup di lingkungan Anda.